guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini berada di unit 1. Saya akan melampirkan hasil pemahaman saya tentang modul yang telah ibu dosen kami kirim, yaitu Ibu Rapita, untuk memenuhi pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Di sini kita akan menjelaskan tentang teknik-teknik perkembangan peserta didik. Sebelum ke intinya, saya akan menjelaskan dulu apa itu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik memiliki arti, yaitu suatu tahapan perubahan seseorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya, yaitu untuk menuju tahapan-tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik ada dua, yaitu yang pertama faktor internal yang terdapat dari gen, kecerdasan, bakat khusus, dan kepribadian. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu kesehatan, peran keluarga, serta lingkungan sosial. Saya akan memperkenalkan dengan konsep teknik-teknik memahami perkembangan murid. Pembahasan ini akan difokuskan pada pengenalan dan penggunaan teknik tes dan non-tes. Keberhasilan proses bimbingan di sekolah antara lain ditentukan oleh ketepatan pemahaman pembimbing terhadap karakteristik perkembangan murid. Pemahaman terhadap perkembangan murid tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi dan proses bimbingan yang membantu murid mengembangkan perilaku-perilakunya yang baru. Perkembangan murid sekolah dasar menjadi aspek-aspek fisik, psikomotorik, kognitif, bahasa, moral, agama, emosi, sosial, dan kepribadian. Teknik perkembangan murid akan tertentang pada pengamatan pembimbing atau yang sifatnya terbuka dan fleksibel, sampai kepada teknik yang terinstruktur dengan menggunakan alat ukur tertentu secara ketat seperti tes, inventory, dan sejenisnya. Salah satu hal yang penting yang perlu diperlihatkan dalam memberikan bimbingan adalah memahami murid secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapinya maupun keterbelakangan pribadinya. Teknik-teknik untuk mengumpulkan data murid tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu menggunakan teknik tes dan non-tes. Teknik tes atau sering juga disebut sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur atau mentes. Menurut Peter dan Serger tahun 1971 mengartikan tes sebagai suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu dan menggambarkan atau mendeskripsikan tingkah laku itu melalui skala angka atau sistem kategori. Secara keseluruhan, macam tes untuk keperluan bimbingan dikelompokkan ke dalam 4 kelompok tes, yaitu tes kecerdasan, tes bakat, dan tes hasil belajar. Yang pertama yaitu tes kecerdasan. Kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir yang bersifat abstrak. Dapat juga diartikan sebagai kemampuan umum individu untuk berperilaku yang jelas. Tujuannya yaitu berpikir rasional dan berhubungan dengan lingkungannya secara efektif. Tes kecerdasan itu tidak lain adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama menyangkut kemampuan berpikirnya. Melalui tes ini akan diketahui kualifikasi atau tingkat kecerdasan atau IQ seseorang murid yang jenius, sangat cerdas, rata-rata, dan di bawah normal. Yang kedua yaitu tes bakat.
Tidak dapat kita pungkiri bahwa terdapat perbedaan antara murid yang satu dengan murid yang lain dalam tingkat kemampuan atau prestasi mereka dalam bidang musik, seni, mekanik, pidato, kepemimpinan, dan olahraga, serta bidang-bidang lainnya. Bimbingan hendaknya dirancang tidak hanya memperhatikan kemampuan untuk belajar, tapi juga perlu mempertimbangkan kecakapan khusus atau bakat murid. Bakat merupakan kemampuan khusus individu yang dapat berkembang melalui belajar atau latihan. Untuk mengetahui bakat individu, telah dikembangkan beberapa macam tes seperti Rekonis. Tes ini mengukur fungsi motorik, persepsi, dan berpikir mekanis. Yang kedua yaitu tes bakat musik. Tes ini mengukur kemampuan individu dalam aspek-aspek suara, nada, ritme, warna bunyi, dan memori. Yang ketiga yaitu tes bakat artistik, di mana tes ini mengukur kemampuan menggambar, melukis, dan merupa atau mematung. Yang keempat yaitu tes bakat klerikal atau perkantoran. Tes ini mengukur kemampuan, kecepatan, dan ketelitian seseorang. Yang kelima yaitu tes bakat yang multifaktor. Tes bakat ini mengukur berbagai kemampuan khusus yang telah lama digunakan adalah yang telah lama digunakan adalah Difference Attitude Test. Tes ini mengukur kemampuan khusus yaitu berpikir verbal, kemampuan bilangan, berpikir abstrak, hubungan ruang visualisasi dan persepsi, kecepatan dan ketelitian, dan berpikir mekanis. Yang ketiga yaitu tes prestasi belajar atau Achievement Test. Tes prestasi belajar adalah suatu perangkat, kegiatan atau alat yang dimaksudkan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Penggunaan teknik khususnya tes prestasi belajar bagi guru di sekolah bertujuan untuk yang pertama yaitu menilai kemampuan belajar murid, yang kedua yaitu memberikan bimbingan belajar kepada murid, yang ketiga mengecek kemajuan belajar, yang keempat memahami kesulitan-kesulitan belajar, yang kelima memperbaiki teknik mengajar, dan yang keenam menilai efektivitas atau keberhasilan mengajar. Tes prestasi belajar ini disusun untuk mengukur hasil pembelajaran atau kemajuan belajar murid. Tes ini meliputi yang pertama yaitu tes diagnostik atau yang dirancang agar guru dapat menentukan letak kesulitan murid terutama dalam mata pelajaran berhitung dan membaca. Yang kedua, tes prestasi belajar kelompok yang baku. Yang ketiga, tes prestasi belajar yang disusun oleh para guru. Teknik selanjutnya adalah teknik non-test. Teknik non-test merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid, yang pada umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tapi hanya menggunakan alat-alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Teknik ini terdiri dari beberapa macam jenis seperti observasi, angket, wawancara, sosiometri, dan studi dokumentasinya. Pertama, observasi. Observasi atau pengamatan yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan atau suatu tingkah laku. Karena sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah panca indera, terutama indera penglihatan. Observasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. Yang kedua, yaitu direncanakan secara sistematis. Yang ketiga, hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. Dan yang keempat, yaitu perlu diperiksa kembali ketelitiannya.
Teknik observasi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu observasi sehari-hari, di mana observasi yang tidak direncanakan dengan seksama karena pengamatan ini dikerjakan sambil mengerjakan tugas rutin, juga tidak memiliki pedoman dan dilaksanakan secara insidental terhadap tingkah laku murid yang menonjol atau menyimpang. Yang kedua yaitu observasi sistematis, di mana observasi yang direncanakan dengan seksama serta memiliki pedoman yang berisi tujuan, tempat, waktu, dan item-item yang menggambarkan tingkah laku observasi atau murid yang akan diobservasi atau diamati. Yang ketiga, observasi partisipatif, di mana observasi ini berada dalam situasi yang sedang diamati. Yang keempat yaitu observasi non-partisipatif, di mana observasi tersebut tidak turut atau berada dalam situasi kegiatan siswa. Teknik non-tes yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden atau orang yang dimintai informasi. Dalam hal ini, biasanya itu murid, orang tua murid, teman-temannya, atau orang lain yang di sekitarnya untuk diminta keterangan tentang murid tersebut. Contohnya seperti penggunaan wawancara ini seperti guru ingin mengetahui informasi dari murid yang sering membolos dari sekolah. Di sini guru dapat mengajukan pertanyaan tentang identitas orang tua, jarak tempat tinggal dari rumah dan sekolah, perhatian orang tua terhadap belajar murid, perhatian terhadap muridnya, keadaan ekonomi keluarganya, kegiatan sehari-hari yang dilakukan, dan alasannya mengapa sering membolos dan minat bersekolah dan lain-lain. Non-tes yang ketiga yaitu angket. Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data atau informasi melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan independen atau murid. Selanjutnya, terdapat catatan anekdot. Catatan anekdot adalah yaitu catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau seseorang atau sekelompok murid atau kejadian serta peristiwa dalam situasi yang khusus. Yang kedua yaitu autobiografi, di mana autobiografi merupakan ungkapan pribadi murid yang sifatnya rahasia tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, keadaan keluarganya, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk lebih memahami keadaan murid. Jenis ini terdapat yang terstruktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu sosiometri. Sosiometri adalah alat untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial murid dalam situasi tertentu. Yang bisa populer, terisolir, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu studi kasus. Studi kasus adalah teknik mempelajari perkembangan seseorang murid secara menyeluruh dan mendalam, serta mengungkapkan seluruh aspek pribadi murid yang datanya diperoleh dari berbagai pihak, seperti dari setiap guru, orang tua, dokter, atau pihak yang berwenang pada murid tersebut. Langkah-langkahnya yaitu kita harus menemukan murid yang bermasalah, lalu kita memperoleh datanya, lalu kita menganalisis datanya, serta kita memberikan layanan bantuan untuknya. Setelah menjelaskan semuanya, di sini saya akan mengulang kembali inti dari teknik-teknik tersebut. Teknik tes ialah teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan mempergunakan alat tes.
tes ini ialah sebagai alat pengukur terhadap peserta didik dan sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Teknik tes ini dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama menurut sifatnya, di mana menurut sifatnya itu terdapat tes verbal dan tes non-verbal. Yang kedua yaitu menurut tujuannya, yaitu menggunakan tes bakat atau aptitude test, tes inteligasi atau intelligence test, tes prestasi belajar atau assessment test, tes diagnostik atau diagnostic test, tes sikap atau attitude test, dan tes minat. Yang ketiga yaitu menurut pembuatannya, di mana tes tersebut tes terstandar atau standar direct test dan tes buatan guru atau teacher made test. Yang keempat yaitu menurut bentuk soalnya, yaitu tes objektif atau objective test dan tes uraian atau essay text. Yang kelima yaitu ditinjau dari objek yang dites, di mana tes individual dan tes kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inti dari non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis dapat terjadi teknik non-tes tersebut. Bentuk-bentuk teknik non-tes itu yang telah kita ketahui ada 3, yaitu observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dan yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Kesimpulannya yaitu dalam dunia pendidikan, pendidik memerlukan penilaian menggunakan teknik tes dan non-tes untuk memperoleh angka-angka hasil penilaian. Hasil penilaian itulah yang akan diberikan perlakuan berupa pengukuran dengan menggunakan perbandingan berupa rata kelas maupun standar ketuntasan minimal atau SKM. Dari hasil pengukuran itulah, pendidik dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jika hasilnya kurang baik, maka perlu adanya perbaikan pada komponen yang dirasa kurang. Bila hasilnya sudah baik, maka dapat dipertahankan atau mungkin dimaksimalkan untuk lebih bagus. Dalam pelaksanaannya, baik teknik penilaian menggunakan tes maupun non-tes tentu memiliki fungsinya masing-masing. Karena perbedaan fungsi itulah, masing-masing teknik penilaian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga pendidik harus memenuhi 7 standar keterampilan dalam memilih metode penilaian yang cocok, yaitu terampil memilih metode penilaian paling tepat yang dibutuhkan dan pemahaman tentang keputusan yang harus diambil dengan mempertimbangkan hasil penilaian. Guru harus terampil dalam mengembangkan metode penilaian yang tepat dan keputusan instruksional. Guru harus terampil dalam mengelola, mencetak, dan menafsirkan hasil penelitian. Terampil melaksanakan uji scoring. Guru harus terampil dalam menggunakan hasil penilaian untuk membuat keputusan mengenai individu siswa, perencanaan pengajaran, pengembangan kurikulum, dan perbaikan sekolah. Guru harus tampil dalam mengembangkan prosedur penilaian untuk murid yang valid menggunakan penilaian murid. Guru harus dapat berkomunikasi dengan pendidik lainnya. Segitulah yang telah saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.